tapi keluarga yang banyak hancur. Betul tidak? Bahkan tidak sedikit keluarga hamba Tuhan juga dihancurkan. Ya atau tidak? Coba renungkan. Nah, maka itu kita harus belajar. Mengapa iblis begitu benci keluarga? Tema yang diberikan oleh panitia untuk acara kita dari kemarin, hari ini dan besok adalah keluargaku adalah surga. Saya tahu panitia pasti punya maksud tertentu untuk melihatnya. Nah, kembali pada tema sebelum kita bahas lebih jauh. Dan memang di dunia ini mau suku bangsa apa saja, mau negara apa saja, baik negara Islam, negara komunis, negara demokrasi, negara bebas, negara apa saja, bangsa apa saja. Kalau bicara tentang rumah tangga, tentang keluarga, pasti pertanyaannya muncul dua. Keluargamu seperti surga atau seperti neraka? Mengapa bangsa-bangsa di dunia, di dalam bahasa apa saja negara mereka ada, orang tidak pernah memberikan kata lain untuk mengetahui tentang sebuah keluarga kecuali dua kata ini. Kalau keluarga kita tidak seperti surga, berarti keluarga kita seperti neraka. Nah, coba jawab jujur pertanyaan saya. Sepengetahuan saudara semua, hari-hari terakhir ini, termasuk keluarga Kristen, lebih banyak keluarga seperti surga atau seperti neraka secara fakta? Neraka. Dan ini yang iblis hancur. Lalu mengapa iblis ingin menghancurkan keluarga? Sasarannya bukan kepada papa mama. Ya, dengarkan kalimat ini. Sasaran iblis merusak keluarga bukan kepada papa mama di keluarga itu, tapi kepada anak-anak. Ini yang dirusak oleh iblis. Iblis ingin merebut anak-anak itu. Nah, untuk merebut anak-anak nggak bisa langsung anak-anak itu diambil. Saya beri contoh. Kalau kita dengar berita-berita yang sangat tidak baik tentang pelecehan anak-anak, ngerti ya? Nah, saya mau tanya kepada semua saudara, percaya atau tidak bahwa semua anak-anak, ya semua anak-anak, catat, di hati mereka Tuhan sudah memberi sebuah konsep. Jangan terima orang yang tidak kamu kenal. Maka itu semua anak pasti menolak kalau ada orang asing yang dekati mereka. Jawab iya atau tidak. Nah, itu Tuhan yang memberi. Itu luar biasa. Tidak ada yang memberitahu. Nggak mungkin orang tua beritahu anak-anaknya, kalau kamu nggak kenal om itu, nggak kenal tante itu, nggak kenal kakak itu, jangan terima. Nggak ada. Itu otomatis. Nah, pertanyaannya, mengapa ada anak-anak bisa diculik, istilahnya bisa dibujuk oleh penjahat-penjahat itu sampai dilecehkan? Ini jawabannya. Menurut ibu bapak saudara-saudara, ketika penjahat-penjahat itu mau mengambil anak-anak itu dengan cara yang manis, baik atau dengan cara yang jahat? Nah, dengarkan. Saya menemukan konsep ini. Semua anak yang hidup dalam keluarga yang papa mamanya harmonis dan sayang anak-anak, maka anak-anak tidak akan bisa terbujuk dan diambil oleh orang jahat itu. Kenapa? Sebab mereka sudah dapat cukup dari papa mamanya di rumah. Semua anak yang bisa diambil oleh para penjahat itu adalah segala sesuatu yang anak-anak ini gak dapat di rumahnya. Lalu penjahat ini datang dengan bujukan,
dengan rayuan, namanya anak. Aku di rumah gak dapat ini. Nangkap gak maksudnya? Jadi siapa yang dirusak duluan untuk mencuri anak-anak? Ayo jawab, siapa yang dirusak duluan oleh iblis untuk mencuri anak-anak? Papa mama. Maka itu ketika papa mama tidak harmonis, anak-anak adalah mangsa iblis yang paling gampang untuk ditangkap. Sedih tidak? Maka itu semua penjahat itu waktu datang, dia manis-manis, dia bujuk, dikasih ini, dikasih itu. Nah di rumah anak-anak gak dapat. Sampai suatu hari, tolong kepada semua kita, baik rekan-rekan pelayan Tuhan maupun saudara-saudara murid-murid Tuhan Yesus, milikilah iman menghadapi kasus apa saja di dunia ini. Jawabannya pasti ada di Alkitab. Kok ada yang amin? Apa saja yang kita temukan di dunia ini, baik maupun yang buruk, jawabannya pasti ada di Alkitab. Termasuk konsep yang baru kita belajar. Mengapa anak-anak yang cukup, dengarkan kata cukup, mengapa ketika anak-anak cukup mendapatkan yang mereka butuhkan dari papa mamanya, maka dunia dan setan tidak akan bisa merebut anak-anak itu. Amin. Nah ada ayatnya. Mari kita buka Yohanes 14 ayat 8. Luar biasa firman Tuhan itu. Kapan, bila mana seorang manusia bisa berkata cukup dalam hidupnya kalau ada siapa? Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah siapa Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup buat kami. Saudara, semua dosa, catat, semua dosa, perjudian, perampokan, kemabukan, alkohol, ya, rokok, narkoba, pornografi, perjinan, semua itu sumbernya bukan setan. Salah. Saya intermezzo aja. Jangan dikit-dikit nyalakan setan. Cobalah berbelas setanan sedikit sama mereka. Artinya begini, setan itu gak usah disalahkan. Dari dulu memang sudah salah. Oh enggak, amin. Maka kalau kita sibuk-sibuk nyalakan setan terus, itu buang-buang waktu. Memang dia sudah salah. Nah ternyata ini penyebab dosa. Ketika seorang manusia tidak bisa menemukan rasa cukup di hidupnya, dia akan cari yang lain. Setuju tidak? Semua. Kalau suami istri cukup, ya kata cukup ini artinya banyak sekali. Puas, kenyang, lengkap, utuh, sempurna, penuh. Itu di dalam kata cukup. Bayangkan kalau setiap manusia mendapatkan rasa cukup di hidupnya, maka nggak perlu tambahan yang dari luar. Katakan amin. Tidak perlu. Maaf rekan-rekan gembala, memang saya tahu ada banyak gereja-gereja kurang ajar. Apalagi gereja-gereja dari kota-kota besar yang hobinya buka cabang kemana-mana. Padahal di daerah sudah banyak gereja, betul? Saya paling menentang gereja-gereja dari kota besar itu buka di daerah-daerah. Untuk apa? Prinsip saya, toh semua gereja milik Bapa kita di surga. Kita anak-anaknya. Kalau saya ambil ilustrasi,
gereja itu perusahaan milik Bapak kita. Kejam atau jahat kalau anak-anaknya Bapak yang punya banyak perusahaan di mana-mana, kita yang merusak. Ngerti nggak? Bagaimana cara kita anak-anak Bapak di surga merusak pekerjaannya? Dengan menghancurkan yang sudah ada. Buka lagi untuk apa? Ini prinsip yang saya pegang sejak tahun 72 yang lalu. Di mana sudah ada gereja di satu tempat, maka saya tidak akan buka lagi. Saya akan bergabung di situ untuk membantu apa yang saya punya dan tempat itu belum punya, dan saya akan bantu. Itu namanya anak-anak Bapak yang benar, tidak malah merusak. Nah, tapi saya kembali. Para gembala, saya titipkan kalimat ini. Kalau ada jemaat bisa pindah ke tempat lain, jangan salahkan jemaat itu. Periksa diri kita, keluarga kita, dan pelayanan kita. Apa yang kurang dari kita? Suami istri gembala ini ngerti maksudnya? Sehingga jemaat ini rasa gak cukup dan cari yang lain. Kita harus periksa diri. Jelas ya? Kembali pada ayat ini. Saudara percaya atau tidak, kalau semua kita bisa berkata cukup atas hidup ini, maka polisi akan banyak yang nganggur, penjara kosong, sebab pengadilan tutup. Loh, betul tidak? Lu ya atau tidak? Coba jawab. Mengapa ada kejahatan? Karena orang rasa gak puas, rasa kurang, gak cukup. Ini yang merusak. Jadi semua sumbernya dari keluarga. Maka itu setan merusak keluarga. Tujuannya apa setan merusak keluarga? Tadi itu loh. Tujuannya apa? Anak-anak. Cak, kamu pakai bangku di depan, gak apa-apa. Anak-anak yang akan direbut. Maka itu papa mama, kalau ada di antara kita yang hari-hari ini mengeluh tentang anak-anak, kenapa anak ini begini? Kenapa anak itu begitu? Hari ini kita ketemu jawabannya tidak. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Papa mama yang tidak bisa memenuhi yang mereka cari. Kalau saudara belajar Yohanes 14 ini, ya, ayat 8 ini unik. Saya itu baca berkali-kali dari ayat 1 sampai ayat 16, ulang lagi. Ternyata yang ditanyakan oleh Filipus ayat 8 itu gak ada hubungan. Dari ayat 1 sampai ayat 16 itu perikopnya. Kenapa tiba-tiba Filipus menyeletuk? Tuhan, tunjukkanlah apa itu buat kami. Maka itu sudah cukup. Mari kita buka kebenaran. Selama kita hidup, dengar baik-baik pertanyaan, selama kita hidup antara papa dan mama, siapa yang paling jadi target utama iblis untuk dirusak? Ayo jawab, papa atau mama? Papa. Pace, iya. Nah, ini sebabnya. Ada mama-mama yang nggak baik ada, tapi fakta jauh lebih banyak suami yang rusak daripada istri yang rusak. Jauh lebih banyak bapak yang dirusak daripada ibu yang dirusak. Karena iblis tahu ayat ini. Tidak hadirnya seorang papa dalam hidup anak-anaknya, maka 90% lebih anak-anak itu pasti jadi jahat. Pasti. Ngeri. Mama tidak. Maka itu mulai hari ini kita harus jaga. Siapapun yang ikut di acara seminar hari ini, ayo kita jadi jawaban untuk dunia ini.
Pulang dari sini baik yang ke Palopo, baik yang ke Makassar, baik yang ke Jakarta. Saya nggak tahu saudara dari kampung-kampung mana, dari kabupaten mana. Sini Luwu Timur ya, Luwu Timur. Untuk Luwu ini ada berapa kabupaten? 3, Luwu Timur, Utara, dan Luwu. Kalau Mangkutanah masuk mana? Oh sini juga. Saya lupa. Jadi lewat mana waktu itu? Karena kami dari Yayasan Pesat tahun 80-an akhir 90-an awal kami buka banyak sekolah-sekolah TK Pesat di daerah Mangkutanah sini. Nah, saya sudah ya kalau perbatasan Kabupaten Morowali di mana? Enggak jauh dari sini. Oh, Soraku itu masuk mana? Oh, Luwu Timur. Oke. Desa terakhir Morowali di mana? Oh, Morowali. Oh, Sulteng di situ. Oh, bukan Sulsel dia ya. Oh, jadi perbatasan. Jadi tahun-tahun dulu saya sudah keliling itu, mulai dari Tentena, Poso, Tentena, terus masuk sampai Pendolo, sampai ke Ronda, sampai Beteleme. Jadi lupa kampung-kampung itu. Sampai ke Kolonedalik. Nah, kami banyak buka TK tahun-tahun itu. Nah, waktu kerusuhan Poso, ada guru kami satu meninggal di kampung ini Dapa ya? Penedapa, iya. Wih, ngeri sekali untuk kerusuhan itu. Oke, saya kembali lagi ke sini. Jadi saudara yang hadir di Kabupaten Luwu Timur, ayo kita jadi berkat buat keluarga-keluarga yang lain. Setelah kita tahu, dengar ya, setelah kita tahu bahwa yang membuat seorang manusia tidak bisa berkata cukup dalam hidupnya itu karena ketidakharmonisan papa mamanya, maka itu iblis merusak papa mama, dan dari papa mama iblis pilih papa yang dirusak. Karena hanya dengan tidak hadirnya seorang ayah dalam hidup seorang manusia, maka manusia kecil itu dia nggak pernah punya rasa puas, rasa cukup di hidupnya. Kalau di dalam rumah tidak mendapatkan rasa cukup, berarti anak-anak carinya di mana? Di luar rumah. Dengar baik-baik. Apa yang terjadi pada setiap anak manusia yang mencari rasa cukup, mencari kepuasannya di luar rumah, pasti mereka dapat apa? Apa yang mereka dapatkan? Kalau mereka cari kepuasan di luar rumah, cepat jawab. Apa? Enggak apa-apa, saya nggak dengar. Yang kuat, dapat apa? Masalah. Apalagi? Kan Operti dengar ngomong. Dapat apa anaknya? Kerusakan. Catat ini. Yang diperlukan oleh anak-anak bukan pakaian mahal, bukan sepatu mahal, bukan iPad, tablet, gadget, itu bukan. Yang diperlukan anak-anak secara umum adalah suasana surga di rumah papa mamanya. Betul, sederhana sekali. Anak-anak nggak minta macam-macam. Anak-anak nggak mengerti apa itu rumah bagus, rumah jelek. Mereka tidak mengerti. Yang mereka tahu cuma ada papa mama, cukup. Maka itu ketika anak-anak tidak mendapat surga di rumah, pasti mereka cari surga di luar rumah. Di terminal, di pasar, di pelabuhan. Jadi kalau saudara melihat di sebuah tempat begitu banyak anak-anak ada di jalan, berarti daerah itu sedang ada wabah rumah tangga hancur. Anak-anak tidak betah di rumah. Walaupun ada papa mama di rumah, tapi kalau papa mama tidak harmonis, suasana rumah jadi panas atau tidak? Ngerti kalimat ini? Coba, jadi panas atau tidak? Panas. Nah, suasana panas di rumah karena ketidakharmonisan papa mama.
Itu membuat anak-anak tidak betah, mau keluar. Nah, kita tahu hampir tidak ada tempat yang aman di luar rumah, iya atau tidak? Tidak ada. Saudara, mengerikan. Satu kali saya mengajar tentang kata pulang. Bayangkan, hanya satu kata di satu tempat, 3 hari kami gak habis membahasnya. Hanya kata pulang, pulang. Jangan pernah anggap hal yang remeh dengan kata pulang. Kata pulang ini artinya luar biasa. Coba renungkan sebentar. Apa yang terjadi pada seorang manusia ketika dia selama hidup nggak pernah bisa berkata, aku mau pulang. Orang ini pasti jadi apa? Dia nggak pernah bisa berkata, aku mau pulang. Ayo cepat renungkan. Jadi apa ini orang? Ayo jawab, jadi apa? Gelandangan, apalagi? Liar, apalagi? Nggak pernah berkata aku mau pulang. Padahal ada rumah papa mamanya. Inti dari semua yang Bapa di surga buat untuk kita manusia berdosa ini, dengan mengutus Yesus Kristus Tuhan, supaya semua kita berkata, aku mau pulang. Maka itu kisah Lukas 15, anak hilang itu luar biasa. Aku mau pulang. Pulang anakku, pulang. Papa menunggu. Itu luar biasa. Dari mana saya bisa menemukan? Tahun 76 saya pernah begini, Roh Kudus menolong. Yohanes 3 ayat 16 itu dijabarkan, dijelaskan lewat Lukas 15. Ayo siapa ingat? Lukas 15 ada berapa kisah yang Tuhan Yesus berikan perumpamaan? Cepat. 3, apa saja? Yang pertama tentang, ayo masuk lupa. Yang pertama tentang domba yang hilang. Kedua tentang uang yang hilang. 3 tentang anak yang hilang. Nah, saudara, jangan sampaikan tentang Yohanes 3:16 kepada mereka, pasti menolak. Tapi sampaikan bagaimana Tuhan mencari dan menunggu kita untuk pulang. Berarti maksudnya pulang. Nah, akhirnya terjawab. Bertahun-tahun saya mencari penyebab. Ya, walaupun kita ini kecamatan apa? Wawon apa? Wawon Dula. Ya. Wawon Dula ini kecamatan apa? Kecamatan. Walaupun kita di kota kecamatan, tapi sering ada pesta, bukan? Sering toh? Oke, dengar. Kalau kita papa mama diundang ke suatu pesta, entah pesta apa saja, termasuk pesta Natal, yang Paskah, acara-acara ibadah, tapi yang ada pestanya, ada makanannya, ada hiasan-hiasan dekorasi yang ramai, ada musik, semuanya ini. Ternyata kalau kita ajak anak-anak kita ke pesta yang begitu ramai, kalau mereka sudah capek, cukup satu kata yang mereka ucapkan, papa mama harus nurut pada si kecil. Bujuklah sampai capek untuk mereka tinggal. Mereka nggak mau. Kata apa itu? Pulang. 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 Nah, saya teliti ada apa di balik kata pulang buat anak-anak ini. Nah, logika kita, pikiran kita, kenapa mereka minta pulang pada pesta belum selesai? Bujuklah itu makanan enak. Itu tuh musik yang itu ramai. Pulang. Cukup kan? Ayo, mereka ngalami apa? Capek,
bosan. Betul. Maka pikiran kita sebagai papa mama, oh anak ini capek, ya udah pulang. Nah seharusnya kalau mereka capek sampai rumah pasti tidur. Ternyata, ayo ternyata gimana saya sampai rumah? Main-main lagi. Nah ini, kalau mama anak-anak ini doyan pesta, pasti mana? Kenapa diri kamu ngajak pulang? Toh gitu kan kita di sana. Nah, betul tidak? Saudara, akhirnya saya menemukan lewat Lukas 15. Semewah apa sebuah tempat pesta, makanan, macam-macam acara musik, hiasan yang menyenangkan suasana, buat anak-anak rasa cukup puas itu hanya di rumah, bukan di tempat pesta itu. Betul tidak? Jadi anak-anak kita tidak memerlukan kemewahan. Catat kata ini. Maka itu walaupun saudara tinggal di kota kecamatan, jangan pernah ingin jadi seperti orang kota. Sebab anak-anak kita nggak butuh itu. Setuju tidak saya ngomong? Nah akhirnya saya nyelidiki. Waktu itu saya punya pelayanan di antara para tunawisma gelandangan di kota Surabaya. Jadi walaupun mereka orang-orang miskin, yang rumah mereka cuma dari kardus atau dari plastik yang di pinggir sungai, kalau anak-anak mereka bersama orang tuanya saya ajak ke acara-acara tertentu, saya kagum. Di rumah mereka nggak ada semua barang itu. Tapi kalau mereka capek, tetap berkata, ayo pulang. Saya mikir, di rumah mereka TV satu aja tidak ada. Lemari es kulkas juga tidak ada. Bahkan hampir semua rumah mereka listrik saja tidak ada. Tapi kok mereka berkata pulang. Ngerti nggak maksudnya? Loh, lengkap gak seperti itu? Yang dicari oleh anak-anak kita bukan kemewahan, tapi suasana surga di rumah bapak mamanya. Catat. Pulang, Pak, pulang. Iya atau tidak fakta ini? Pelan-pelan saya harus mengajarkan ini supaya saudara tahu. Maka itu papa mama dengarkan. Jangan berusaha mencari duit sebanyak-banyaknya dengan kata-kata klasik, klise. Cari duit buat masa depan anak-anak. Terus bapak kerja jauh gak pulang-pulang. Waktu anak-anak masih kecil, catat, anak-anak jauh lebih memerlukan kehadiran ayah ibunya daripada duit ayah ibunya. Jawabnya atau tidak? Maka itu banyak keluarga salah. Ketika anak-anak masih kecil, ayah ibu terpisah demi cari duit buat masa depan anak. Uang terkumpul, bahkan lebih dari cukup. Bapak baru pulang. Tapi saat anak-anak sudah seumur itu, anak-anak sudah butuh papanya lagi. Terus duitnya jadi apa? Dapat duit tapi kehilangan anak. Bodoh nggak orang seperti ini? Maka itu tolong nasihati para gembala. Saya titip pesan yang ada di kecamatan-kecamatan. Kalau ada anggota jemaat saudara merantau jauh-jauh hanya untuk cari duit buat masa depan anak, suruh pulang. Sadarkan mereka, anak-anak lebih butuh kamu daripada duitmu. Saudara, ini hal yang mutlak harus kita pelajari dari Alkitab. Lagi sekali ayat 8 ini, renungkan. Yang bisa membuat seorang manusia berkata cukup
bukan mewahnya sebuah rumah, bukan melimpahnya makanan yang enak-enak, tapi kehadiran Papa sejak anak ini masih kecil. Jadi ketika iblis berhasil memisahkan dua orang tua, satu ke sana, satu di sini, itulah cara iblis untuk merebut anak-anak. Catat ini baik-baik. Maka itu banyak keluarga Kristen berkata begini, heran anak-anak kami ini, waktu sekolah minggu dulu rajin, tapi begitu lewat remaja ke pemuda, berapa persen yang hilang? Jawabnya tidak. Karena ini, ketika masih kecil belum bisa kemana-mana, tapi anak-anak memendam ketidakpuasan karena ketidakhadiran papa mama yang harmonis. Tapi ketika mereka mulai dewasa, sudah punya teman di luar rumah, di situ mereka berontak, lari, karena dari kecil mereka cari kepuasan di rumah tidak dapat. Maka itu kalau ada papa mama sampai hari ini masih menyakiti hati anak-anaknya, bertobat juga. Jangan biarkan anak-anakmu sebentar lagi diambil oleh iblis karena ketidakpuasan itu. Ini yang kita harus pikirkan. Tuhan Yesus mengajarkan luar biasa. Masih ingat firman ini, belajarlah kepada siapa? Anak-anak. Itu ayat saya pegang luar biasa. Belajarlah kepada anak-anak. Ngerti nggak maksud kalimat ini? Belum, baca suara berubah. Pak ngerti itu begitu. Ya. Jadi kalau kita suruh belajar kepada anak-anak, siapa dosen, siapa mahasiswa? Nah ini baru ngerti. Jawab coba. Kalau Tuhan Yesus berkata, kita suruh belajar kepada anak-anak, siapa dosen, siapa mahasiswa, cepat. Nah, orang tua, mahasiswa, anak-anak, dosen. Mahasiswa berani dengan dosen, nggak lulus. Loh, serius? Kita jahat, kita kejam kalau melawan dosen. Kok nggak ada yang amin? Saudara, ayat ini luar biasa. Begini yang kita perlu belajar. Dari kali ayat itu saya belajar banyak, dan saya bagikan kepada ribuan keluarga, dan mereka tertolong. Renungkan. Menurut kalimat ayat ini, ternyata tidak ada seorang pun anak yang salah. Yang salah adalah orang tuanya. Kok bisa? Dengarkan kalimat. Sering atau jarang kita berkata sebagai bapak mama, mengapa kalian tak mau mengerti kami? Sering gak kita keluarkan kata-kata itu ketika kita mulai jengkel pada anak-anak? Nah itu kalimat yang 1.000.000% salah. Nggak cuma 100%. Salahnya di mana? Dengar baik. Antara kita papa mama dengan mereka, dengar ya, siapa yang pernah jadi siapa duluan? Ayo jawab coba. Siapa yang pernah jadi siapa duluan antara papa mama dengan anak-anak? Ayo. Nah, kita papa mama yang pernah jadi mereka. Mereka belum pernah seumur kita. Pakai otak. Maaf saya ngomong besar ini. Pakai otak, jangan pakai dengkulmu. Dalam dua partai seperti tahu partainya, ini partai orang tua, ini partai anak-anak. Otak kita berkata, siapa yang harus ngerti siapa? Loh, ayo jawab. Siapa harus ngerti siapa? Seharusnya
orang tua yang ngerti anak. Karena kita pernah seumur mereka, cuma lupa. Ini masalahnya. Mereka belum seumur kita, belum pernah. Loh, dibilang. Maka itu menurut ayat ini tidak ada anak yang salah. Yang salah adalah orang tuanya. Karena mereka belum pernah seumur kita. Saudara, ini fakta yang luar biasa. Maka itu stop. Mulai hari ini berkata, mengapa kalian tidak bisa mengerti kami? Stop. Belajarlah kepada anak-anak. Itu artinya sebelum kita bertindak sesuatu, tolong para papa mama, sebelum kita bertindak sesuatu apapun untuk mereka, baik nasihat, baik mendisiplin dengan pukul, baik marah, sebelum kita buat itu semua, pelajari dulu anak ini kenapa buat seperti itu. Itu maksud belajarlah kepada anak-anak. Saya ulangi kalimat ini supaya saudara tahu. Sebelum kita buat apa-apa untuk mereka, apalagi sebagai papa mama kita sering emosi tidak? Jawab, sering emosi tidak? Salah, sangat sering yang betul. Enak saja cuma sering, sangat sering. Betul? Apalagi sering kali papa mama berkata, sudah 3 minggu ini bapak. Oh mati itu anak. Anak emosi kita sudah pandang semua ini. Jangan. Ya, lagi sekali kalimat ini kita harus baca. Sebelum kita melakukan buat apa saja untuk anak-anak, belajarlah dulu kepada mereka. Mengapa anak ini buat seperti ini? Di Momodula ada internet toh? Ada jaringan apa itu? WhatsApp ada toh? Bisa lihat main Facebook toh? Oke. Nah, saya berikan 2 contoh. Ini kisah nyata. Siapa pernah melihat video pendek nggak sampai 1 menit pun? Ya, kira-kira pada awal 2015 atau sepanjang 2015 itu lagi apa itu mendunia. Ada satu keluarga, ini keluarga Asia, kalau nggak Jepang, yang Korea. Ada anak kecil lagi, kira-kira umurnya di bawah 5 tahun. Hobinya suka memberi minum papanya. Lihat itu, papanya senang ya diminum, lagi kerja di komputer, kasih minum, mau pergi kerja, kasih minum lagi. Suatu hari papanya shock, ternyata air minum yang dikasih anaknya diambil dari kloset WC. Pernah lihat video itu? Nah, papanya, berapa hari aku minum air WC? Loh, mana lihat nggak itu? Saudara, luar biasa. Apakah anak ini salah? Salah. Nah, tapi masalahnya adalah sebelum seorang manusia sampai umur 7 atau 8 tahun, tergantung kondisi anak itu, manusia seumur itu belum tahu salah itu apa, benar itu apa, belum tahu. Apa yang mereka lihat, itu yang mereka lakukan. Dan walaupun mereka lihat salah, buat mereka tetap itu benar. Karena tidak tahu. Ngerti nggak contoh? Nah ini fakta. Maka itu kalau anak kita buat salah, sebelum kita emosi meledak, tenangkan dulu, pelajari. Kan Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepada anak-anak. Jadi pelajari dulu kenapa mereka buat ini. Contoh kedua di Amerika, ini juga kisah nyata. Ada seorang pendeta, dia nggak mau berutang, tapi dia pengen punya mobil. Sekian banyak tahun dia kumpulkan uangnya, tahun bukan bulan, berapa banyak tahun. Akhirnya pendeta ini bisa beli mobil.
Karena begitu sayangnya pada mobilnya, pokoknya tiap pagi dia harus cuci mobil itu. Nah, salah satu anaknya masih kecil, laki-laki, kurang lebih 6 tahun atau kurang. Suatu hari dia punya ide, aku kasihan papa kalau pagi-pagi harus bangun cuci mobil. Besok aku akan cuci, aku mau bangun lebih dulu. Nah, tiap hari dia lihat mamanya kalau cuci panci, cuci macam-macam pakai sabut yang dari besi itu. Waktu dia lihat pantat panci kotor, mamanya cuci pakai sabut itu, wih bersih. Langsung digabung ini ide. Seperti yang papanya lakukan, pagi-pagi bangun, ambil ember, dikasih air sabun, dikasih air, dikocak-kocak, berbusa, disapukan ke seluruh badan mobil. Dia pikir keren melihat itu, busa sabun menutupi mobil papanya. Langsung ambil sabun bersih, dia gosok semuanya supaya cepat bersih. Seperti biasa, tadi gosok, papanya semprot, dia ikut semprot juga. Begitu dia semua kaget, mobilnya baret semua. Habis pakai sabun bersih. Belum sempat kagetnya, selesai, papanya keluar. Wah, begitu lihat mobil kesannya baret semua. Ketika emosi mau meledak, Roh Kudus datang kepada dia, belajar motivasinya. Langsung papanya nangis. Apa motivasi anak ini? Nolong bapaknya, berbuat baik. Ini ayat yang berkata, belajarlah kepada anak-anak. Akhirnya si pendeta nggak jadi emosi, dia peluk anaknya, sambil berkata, terima kasih kamu bantu papa. Dalam hati, awas bisa kamu gitu lagi, begitu. Enggak begitu. Inilah luar biasa. Saudara, waktu papa kita di surga melihat kita berbuat salah, dia juga lihat motivasi kita. Ini firman yang luar biasa. Belajarlah kepada, belajarlah kepada anak-anak. Maka itu saya ulangi lagi, sebelum kita melakukan apa-apa untuk anak-anak kita, apalagi waktu kita emosi, tenang dulu, belajar kenapa mereka buat begini. Setelah kita tahu, baru kita ajak diskusi. Maka itu kehadiran Papa ini luar biasa. Kolose 3:21. Siapa yang bisa melukai hati anak? Lihat ini, siapa yang bisa melukai hati anak? Kolose 3:21. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hai bapak-bapak, janganlah kamu sakiti hati anak-anakmu supaya, nah terjemahnya salah, bukan cuma tawar hatinya. Catat, hai bapak-bapak, jangan kamu sakiti hati anak-anakmu supaya mereka tidak jadi penjahat. Itu kata yang penting. Saya mau tanya kepada semua kita. Saya percaya di ruangan ini semua pernah jadi anak-anak, bukan? Ada yang langsung dewasa begini, wih menakutkan nanti. Semua pernah jadi anak-anak, hanya lupa. Kita lupa kalau kita pernah jadi mereka. Nah, ayo kita flashback, kita ingat masa kecil itu. Yang namanya anak-anak pernah nakal atau tidak? Salah, sering. Kok pernah lagi? Ayolah kita jujur begitu loh. Pernah. Kita ini sering nakal, hanya, nah itu masalahnya. Maka itu kalau anak-anak kita nakal, harusnya kita tertawa. Wih, persis bapakmu dulu begitu aja ngomong. Loh, betul tidak? Loh, kalau kita menyadari, maka kita nggak jadi emosi. Wih, hebat, bapak kamu hebat. Begitu harusnya.
Amin. Maka itu kalau dalam keluarga kita hidup seperti ini, aduh itu surga di dunia, betul-betul sana. Hentikan semua emosi, semua bisa diselesaikan dengan kasih. Amin. Apalagi anak-anak nggak ngerti. Hebatnya firman Tuhan ngajar. Nah begini, karena kita, ayo para nakal sering, nah terus mama kita buat sesuatu kita nggak suka, papa juga buat begitu. Pertanyaannya ini yang saya kagum. Sebagai anak-anak kita lebih cepat, lebih mudah mengampuni mama atau papa? Jawab. Mama. Nah, ingat kalimat tadi, menemukan hal apa saja di dunia ini, di kehidupan ini, percayalah itu ada ayatnya. Nah, saya cari di Alkitab. Mengapa semua anak-anak mama bisa menyakiti, papa bisa menyakiti, tapi mengapa anak-anak lebih mudah mengampuni mamanya daripada mengampuni papanya? Saya cari di Alkitab, ternyata ada jawabannya. Wah, saya kagum luar biasa firman Tuhan kitab suci. Mau tahu atau tidak? Tapi risikonya satu. Kalau sudah tahu harus melakukan. Kalau tidak berdosa. Nah, saya sayang saudara, milih mana? Berdosa tapi tidak tahu, atau sudah tahu tapi berdosa? Milih yang mana? Loh, saya sayang saudara loh. Ayo cepat, risikonya besar. Kalau tahu firman, cepat jawab. Mau tahu atau tidak? Mau tahu risikonya apa? Setelah tahu harus melakukan. Kalau tidak, nah berdosa ditanggung pendengar, bukan pendetanya yang ngomong. Kalau saudara yang jawab. Ini firman tentu luar biasa. Mari kita buka 1 Tesalonika 2, mulai ayat yang ke-7. Jadi semua itu ada di Alkitab jawabannya, saudara. Kita kagum sekali. Tuhan kita luar biasa. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-7 mulai. 1 Tesalonika 2 ayat 7. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu. Stop. Nah, apa yang ditulis oleh Rasul Paulus sebagai firman Tuhan? Ini literatur, ini tulisan tertua di dunia. Jadi sebelum Paulus, tidak ada manusia di dunia yang pernah menulis mama itu siapa, papa itu siapa, atau mama itu apa, papa itu apa. Hanya Alkitab yang pernah menuliskan. Maka itu kalau sampai hari ini ada banyak manusia di dunia menulis tentang fungsi mama, fungsi papa, maka sumbernya dari Alkitab. Hebat. Ya, saya lanjutkan. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu. Catat, ini fungsi pertama seorang mama. Seperti seorang ibu mengasuh, 2, 3, merawati anaknya. Ayat 8, demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Tuhan dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri masih membagi hidup dengan kamu, karena kamu telah kami kasih. Jadi inilah 4 fungsi mama: ramah, mengasuh, merawat, dan menyayangi. Catat supaya tahu. Ini mama. Ayat 8-nya hebat. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Tuhan dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasih. Tidak ada ibu yang melahirkan tanpa taruhan nyawa. Betul atau tidak? Nah, ini yang membuat anak-anak jauh lebih membela mamanya daripada papanya. Karena anak-anak tahu pengorbanan mama itu luar biasa. Ramah, mengasuh, merawat, menyayangi. 4-nya, ayat 10. Ini papa. Kamu
adalah saksi. Demikian juga Tuhan, betapa saleh, betapa adil, dan betapa tidak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Siapa itu? Ayat 11. Kamu tahu betapa kami seperti Bapa terhadap anak-anak. Coba kalau saudara lihat 1 Tesalonika 1 ayat 1. Siapa yang melayani jemaat Tesalonika? Coba lihat dulu. 1 Tesalonika 1 ayat 1 supaya kita belajar. Siapa yang melayani? Mana ya? Baca 1, 2, 3. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius. Stop dulu ya. Kepada jemaat orang-orang Tesalonika. Silvanus itu Silas. Mereka tiga ini cowok atau cewek? Cowok. Tapi mereka bisa menjadi seperti ibu kepada jemaat. Saya ingin bagikan hal ini kepada semua rekan-rekan pelayan Tuhan, baik majelis, penatua, gembala. Setelah kita baca 1 Tesalonika 2, kita para pelayan harus jadi papa dan mama sekaligus untuk jemaat. Katakan amin. Harus. Udah, kembali ke 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-11. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya. Nah, saya kembali ke ayat 10. Kalau mama ada 4 fungsinya, kalau papa ada 6, sesuai firman Tuhan ini. Saya kembali ayat 10. Ada 3 fungsi pertama itu di ayat 10. Apa fungsi papa pertama? Saleh, arti hidup takut akan Tuhan, hidup rohani, mengasihi Tuhan, taat kepada Tuhan. Ini nomor 1, papa. Anak-anak tidak perlu dibentak untuk ke sekolah minggu, tidak perlu dimarahi untuk bangun apabila disiram air. Awas, anak-anak akan otomatis rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin baca Alkitab kalau lihat bapaknya seperti itu. Enggak ada yang amin. Tapi bapak yang malas ibadah, jangan buang-buang waktu marah pada anak-anak untuk ke gereja. Anak-anak gak bisa ngomong, cuma dalam hati papa aja gak ke gereja. Betul tidak? Ini fungsi yang nomor 1 yang Tuhan tulis. Saleh itu adalah takut akan Tuhan. Anak-anak kita gak perlu kita cereweti untuk takut akan Tuhan. Anak-anak lihat contoh papanya. Katakan amin, papa-papa. Awas papa-papa malas ke gereja, bertobat supaya anak-anak kita meniru. Nomor 2 apa? Adil. Anak-anak akan sakit hatinya kalau bapaknya pilih kasih. Jawab ya atau tidak? Masih ingat kalau kita masih kecil, saudara kita 4 atau 6, terus papa kita pilih kasih, sakit ya? Nomor 3 apa? Ayo, nomor 3 apa? Nah, ini ayatnya. Menurut firman ini, seorang papa boleh bersalah nggak? Loh, jawab. Boleh salah nggak seorang papa? Tidak. Saya kaget. Jadi di mata anak-anak hanya Roh Kudus yang bisa memberitahukan. Ini bukan karena sekolah, bukan karena didikan siapa-siapa. Ini karena Roh Kudus. Ternyata di hati anak-anak, anak bangsa apa saja, anak status sosial apa saja bapaknya, dari anak petani, anak nelayan, sampai anak presiden, di hati semua anak-anak sudah ada firman ini. Mereka berkata, mama silakan bersalah, kami maklumi, tapi awas kalau papa. Ini ayat luar biasa.
Di mata anak-anak, mama boleh salah, tapi papa tidak. Saya kaget. Maka itu mengapa sejak kita masih kecil, kita lebih cepat dan lebih mudah memaafkan mama daripada papa. Dengar firman ini baik-baik. Saudara, cari sebanyak-banyaknya ayah yang saudara tahu meninggalkan anaknya. Layani supaya bertobat untuk pulang. Katakan amin. Ini luar biasa. Sebelum saya teruskan, 1 Korintus 7 ayat 1. Mengapa ada firman sengeri ini? Bahasa ini firman mengeri. 1 Korintus 7 ayat 1. Dengar ya, ini penting. Ayo baca sama-sama. 1, 2, oh belum. 1 Korintus 7 ayat 1. 1, 2, 3. Dan sekarang tentang, ayo baca yang kuat. 1, 2, 3 ulangi. Dan sekarang tentang hal yang telah kau tuliskan adalah lebih baik kalau laki-laki tidak kawin. Wah, bisa perang dunia ke-7 itu. Kalau laki-laki nggak boleh kawin. Saudara, saya lupa tahun 70 berapa Roh Kudus mewahyukan saya firman ini. Saya bilang, lah kok bisa? Yang tadi malam hadir masih ingat tanya doa tentang jodoh. Nah, terus saya diskusi dengan Papa di surga. Bukankah Papa yang berinisiatif semua manusia itu menikah? Lalu kenapa di perjanjian baru ada firman lebih baik tidak kawin? Bertentangan enggak? Di sini saya ketemu jawaban. Maka itu Papa catat. Kalau saya pakai istilah lebih kasar lagi, apa yang dari situ? Kalau saya pakai istilah lebih kasar lagi, dengarkan. Hai suami-suami dan ayah-ayah, kalau kita nggak bisa jadi suami yang baik dan ayah yang baik, lebih baik mati. Itu arti ayat ini. Kenapa? Dengarkan ini. Begitu seorang pria sudah selesai mengucapkan janji nikahnya, maka seorang hamba Tuhan gembala meneguhkan dia berhak menyandang gelar pangkat suami. Detik itu juga laki-laki ini menjadi wakil Tuhan Yesus di dunia. Detik itu juga. Efesus 5 menulis ini, sebagaimana Kristus kepada jemaat, begitulah suami kepada istrinya. Masih ingat ayat itu? Maka itu gak main-main. Fungsi, status, posisi, kedudukan kita. Berapa waktu kemudian istri melahirkan, begitu tangisan bayi didengar detik pertama, maka surga membuat upacara pelantikan yang kedua untuk laki-laki yang sama. Tadi dilantik jadi apa waktu menikah? Wakil Yesus. Nah, pelantikan kedua, begitu dengar tangisan bayi pertama kali, maka surga melantik pria yang sama jadi wakil Bapa yang ada di dunia ini. Dengar. Begitu pentingnya posisi seorang suami dan seorang ayah, karena mewakili Yesus dan mewakili Bapa. Maka itu mengapa iblis lebih mengejar, mengintai, memilih merusak ayah dan suami daripada merusak mama atau istri.
Karena iblis gak suka fungsi ini. Jadi sekarang tahu kenapa Paulus mengatakan lebih baik laki-laki tidak kawin daripada kamu bajingan. Seorang suami dan seorang ayah yang tidak berfungsi seperti yang Tuhan inginkan, maka orang ini melukai hati istrinya dan menghancurkan masa depan anak-anaknya. Lebih baik mati. Jangan berkata Tuhan kejam. Tidak. Daripada di dunia banyak penjahat, lebih baik pabriknya penjahat yang ditutup duluan. Siapa itu pabriknya penjahat? Bapaknya. Awas, ada laki-laki yang nyesal jadi laki-laki setelah dengar firman ini. Terus kamu mau jadi apa? Maaf. Kita nggak pernah milih jadi laki atau perempuan. Tuhan menetapkan. Amin. Dengar ini. Maka itu tolong rekan-rekan hamba Tuhan, kalau kita konseling sebelum menikah jemaatnya ini, cecar baik-baik calon pengantin pria. Karena ini yang iblis cecar. Kalau kita nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Coba saya tanya ini, apa yang terjadi di sebuah kehidupan, di sebuah negara atau dunia atau komunitas masyarakat kalau nggak ada otoritas? Jadi apa itu? Kacau, rusak. Semua kita tahu pemegang, pemilik dan pencipta otoritas tertinggi di dunia adalah siapa? Bapa kita di surga, Tuhan. Masih banyak sampai hari ini gereja berkata otoritas Tuhan turun kepada manusia pertama kali itu ke pemerintah. Salah. Tuhan tidak memberikan otoritasnya kepada manusia lewat presiden, lewat raja, lewat perdana menteri, lewat kepala negara. Tidak. Tapi ini ayatnya. 1 Korintus 11 ayat 3. Kepada siapa Tuhan memberikan otoritasnya kepada manusia. Wih, dahsyat sekali firman ini. Maka itu kita melihat mengapa iblis membenci suami daripada istri. Karena iblis sudah rajin lebih baca Alkitab daripada orang Kristen. Mati kita. Serius. Iblis itu lebih teliti baca Alkitab daripada kita. Maka itu ayat-ayat penting dipakai oleh iblis untuk menghancurkan gereja. Salah satu adalah ayat-ayat yang kita pelajari tentang suami dan tentang ayah. Iblis sudah hafal mati ayat-ayat ini. Maka itu hobinya merusak para suami dan merusak para ayah. Dengar anak-anak muda yang belum menikah, ingat dari awal saya tanya siapa belum menikah di sini, karena saudara belajar. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku mau supaya kamu, kita semua bagaimana mengetahui hal ini. Hal apa? Yaitu kepala dari tiap-tiap suami, tolong gantinya, ialah Kristus. Kepala dari istri ialah suami, dan kepala dari Kristus ialah Tuhan. Nah, ayat ini tidak tersusun secara urutan. Ayo kita urut. Berarti ada berapa kepala di dunia ini? Ayo, ada berapa kepala? Pelan-pelan, ada berapa kepala di dunia ini? 3. Paling tinggi Tuhan. Setelah dia pemilik, pencipta, pemegang otoritas tertinggi adalah Tuhan kita, pencipta alam semesta, Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dia turunkan kepada siapa? Ayo, Kristus. Dari Tuhan Yesus maka muncul kepala terakhir. Tidak ada kepala lagi setelah yang ini. Siapa? Jadi yang berkata
otoritas dari Tuhan turun kepada presiden dan kepala negara, salah besar. Ini buat saya kaget. Jadi langsung siapa manusia yang di bawah Tuhan otoritasnya? Siapa manusia itu? Suami. Saya ulangi, rekan-rekan gembala, pendeta, jangan main-main waktu meneguhkan pernikahan. Lantik dengan serius. Seorang pria ini berpangkat suami itu pelantikan, bukan sekedar untuk dapat surat catatan sipil. Awas kamu. Lebih daripada itu, Tuhan menurunkan otoritasnya ketika setelah janji nikah selesai dan tangan gembala ada di atasnya. Renungkan. Ada banyak gereja masih salah posisi laki perempuan, dan saya banyak dimarahin, tapi saya tahu. Dengarin, pokoknya pengantin pria harus di depan tangan kanan gembala. Banyak gereja membalik. Kalau calon pengantin pria ada di sebelah kanan calon pengantin perempuan, berarti tangan kiri dong yang kena. Ini salah. Harus tangan kanan. Saya pernah dimarahi oleh satu gereja Kristen Bunda. Saya bilang, ingat waktu Yusuf memberkati kedua anaknya, bersilang. Nah, ini kebenaran. Saya nggak tahu dari mana gereja bisa mengambil harus di sebelah kanan pengantin perempuan sehingga tangan kiri pendeta. Salah. Karena ini penerima otoritas. Berkali-kali Perjanjian Lama menulis tangan kanan kebenaranku, tangan kanan kekuatanku. Masih ingat ayat itu? Jadi tolong gereja-gereja yang punya tradisi salah hari ini dirubah. Tangan kanan kita, wakil tangan kanan Tuhan, untuk diletakkan di kepala seorang calon penerima otoritas. Maka itu jangan anggap enteng. Pemberkatan nikah itu luar biasa. Hebat sekali firman ini. Kenapa? Oh dulu, sudah lupa. Saudara, ayo kita belajar. Nah, sekarang kita tahu mengapa iblis paling benci suami, ayah. Ayo jawabannya karena ini pemegang otoritas. Begitu pemegang otoritas dirusak, catat, maka dengan sangat mudah iblis mencuri anak-anak keluarga ini. Betul tidak? Karena nggak ada otoritasnya lagi di rumah ini. Wih, dahsyat sekali firman ini. Para pria yang belum menikah, engkau nggak tuli toh hari ini? Loh, saya tanya, tidak tuli toh? Loh, saya tanya jawab, tuli tidak? Tidak, awas. Kalau kamu nggak siap jadi pemegang otoritas kerajaan surga, lebih baik nggak usah kawin. Milih, mau mati atau mau dipotong, gitu aja sudah. Maaf saya ngomong. Daripada nggak bisa jadi pemegang otoritas, untuk apa menikah? Tegas sekali Tuhan kita. Jelas ya? 1 Timotius 2 ayat 8. 1 Timotius 2 ayat 8. Wah, ini luar biasa. Nah, tolong, masih ada banyak gereja yang salah juga tentang ini. Ya, nanti kita akan belajar. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Tanpa, tolong para gembala, dengar para suami. Kalau ada suami berkata gini pada istrinya, "Mah, kan mama kebaktian doa, titip ya, bacakan ayat ini."
Loh, kok nggak ada yang amin? Betul? Para gembala, kalau ada kebaktian doa, jam doa, yang datang istri-istri suruh pulang, panggil suamimu. Banyak gereja yang salah. Saya nggak tahu gereja pakai ayat mana pendoa itu harus perempuan. Nggak ada. Cari sampai robek Alkitab saudara. Yang ada ya ayat ini, pendoa itu suami, laki-laki. Catat. Awas suami-suami molor aja kerjanya. Tahu kata molor? Tidur melulu, bertobat. Saudara, firman ini luar biasa. Dalam hukum perjanjian lama, ya dengar, dalam hukum perjanjian lama, seorang laki-laki yang boleh berdoa sambil menadakan, bukan mengangkat tangan, beda. Tahu nggak bedanya mengangkat tangan dan menadakan tangan? Beda. Dalam hukum perjanjian lama, seorang laki-laki yang boleh menadakan tangan berdoa itu harus seorang imam. Catat. Dan kalau saudara ingin mengerti 1 Timotius 2 ayat 8, kembali ke Keluaran 17. Ketika hari itu Israel diserang oleh musuh, lalu Musa, Harun dan Hur naik ke bukit. Ngapain? Masih ingat? Ini cerita sekolah minggu, masih ingat? Cepat. Waktu Musa bagaimana? Israel menang. Waktu Musa bagaimana? Israel kalah. Nah, saudara, saya kagum. Yang menjamin rumah tangga aman bukan istri yang berdoa, tapi dengar, tapi suami yang berdoa sambil menadakan tangan. Enggak sekedar menadakan tangan, tapi tangan yang apa? Suci. Ini luar biasa. Kita para imam dalam keluarga berdoalah dari pagi sampai sore dengan menadakan tangan. Tapi kalau tangan kita tidak suci, kita tetap tidak punya otoritas. Kenapa tangan tidak suci? Karena marah dan berselisih. Nah, di sini para istri, kasihanilah kami. Jangan suka membuat kami marah. Enggak, amin. Aduh, para istri, ya. Tolong ini. Serius ini. Istri-istri, karena kan Alkitab berkata suami itu kepala, istri itu tubuh. Jadi leher di mana? Nah, saya tanya, lehernya di mana? Coba jawab. Di tubuh, kok di tengah? Bukan begitu Pak, kok di tengah? Bukan itu maksudnya, bukan di tengah, betul antara kepala itu. Maksudnya kalau namanya leher itu nempel di mana? Tubuh. Nah, tolong leher jangan suka goyang-goyang, kami pusing. Ini ilustrasi aja, ilustrasi. Luar biasa firman Tuhan ini. Amin. Leher tenanglah sedikit. Haleluya. Begitu saja. Kita belajar firman ini dahsyat sekali. Maka itu sekali lagi saya berkata, mengapa iblis ingin merusak suami? Ngerti jawabannya yang kedua ini? Supaya iblis lebih mudah mencuri anak-anak. Karena begitu para imam tidak berdaya, karena tangannya najis, setan masuk, keluarga kita hancur. Sejak saya mengerti firman ini, kalau ada laporan anak-anak bermasalah, ekonomi bermasalah, semuanya langsung tangkap suaminya. Amin. Tangkap suaminya. Ini biangnya ini. Ini sumber masalah ini. Maka itu para suami, jangan pernah berkata, kan saya cuma sekali pukul dia. Awas. Sekali saja tangan kita pernah terulur untuk menyakiti istri kita dan tanpa pertobatan, berarti kita sedang najis tangan ini.
Catat. Suami kita ini pemegang otoritas yang luar biasa. Iblis dendam dan marah kepada kita habis-habisan. Sedapat mungkin iblis menjatuhkan suami sesuai dengan kelemahan kita masing-masing. Suami yang kelemahannya duit akan diganggu terus dengan uang. Suami yang kelemahannya percabulan atau seks, maaf, akan diganggu di bidang ini. Suami yang kelemahannya alkohol, judi, dan macam-macam lagi. Maka itu mari hari ini para suami kita menyadari titik lemah kita ada di mana. Di situ kita perlu jaga baik-baik titik kelemahan kita. Dan selalu sehati dengan istri. Nah, dikatakan istri itu penolong di bagian ini. Kelemahan suami istri harus tahu. Dan ketika istri tahu kelemahan suami, jadilah istri penolong yang sepadan, bukan perongrong yang sepadan. Awas ini, penolong yang sepadan untuk suami. Setujunya para istri? Maka itu hukum Tuhan berkata, istri itu tubuh harus tunduk pada kepala. Kalau ada tubuh tidak tunduk pada kepala, itu namanya Parkinson. Tahu Parkinson? Coba peragakan saya. Parkinson itu bagaimana? Goyang sendiri. Kepala bilang diam kamu. Terus kita itu Parkinson. Maka itu keluarga yang istrinya tidak tunduk pada suami, itu keluarga Parkinson. Itu hukumnya. Hai suami, kasihlah istrimu. Itu hukum. Pokoknya kalau kita hidup menurut firman Tuhan, hidup ini surga di dunia, betul-betul saudara. Taati firman Tuhan itu. Siap berubah mulai hari ini? Kalau tidak, iblis merusak. Iblis akan menghancurkan. Iblis akan mencuri anak-anak kita. Sebetulnya saya ingin terus, tapi sudah hampir 1,5 jam ini saya ngajar. Nah, Bapak kita lanjutnya, kan ada snack juga. Jadi ibu-ibu sudah taruh snack di kotak-kotak itu tadi. Ada apa itu? Pokoknya 3 macam isinya tadi saya. Oke, jadi kita lanjut ke berikutnya nomor 0362 nanti ya. Oke, ayo kita renungkan firman ini. Tuhan memberkati kita semua. Masih ada 5 lagi yang kita pelajari dari fungsi Papa tadi ya. Tuhan memberkati kita. Mari kita mengampiri Tuhan.